Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat PHD, jumpa lagi bersama kami SHMH Channel. Apa kabar sahabat PHD hari ini? Semoga di masa pandemi ini sahabat semuanya senantiasa sehat dan sukses selalu dalam menjalankan aktivitas. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya, kami juga menghaturkan terima kasih atas partisipasi sahabat PHD semua, dimanapun kalian berada, yang telah mendukung kami sampai hari ini. Semoga kami dan sahabat PHD semua terus bisa menyebarkan nilai kebermanfaatan melalui channel ini, memberikan inspirasi untuk negeri. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi edisi lengkap tentang persetujuan bangunan gedung atau PBG sebagai pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB. Video ini merupakan sosialisasi terkait regulasi tentang persetujuan bangunan gedung sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Sahabat PHD mengenal PBG sebagai pengganti IMB. Sekedar mengingatkan bahwa pemerintah resmi menghapus izin mendirikan bangunan atau IMB dan menggantinya dengan persetujuan bangunan gedung atau PBG. Hal tersebut tertuang di dalam aturan turunan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Aturan tersebut secara resmi diundangkan dan ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Februari 2021 silam. Mengutip PP 16 tahun 2021 dalam pasal 1 ayat 17 disebutkan bahwa PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. PBG bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur bagaimana bangunan harus didirikan. Peraturan tersebut berupa bagaimana bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan. Adapun standar teknis yang dimaksud berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, dan pemanfaatan bangunan gedung. Sahabat PHD yang berbahagia, dalam PP ini dijelaskan bahwa yang dimaksud bangunan gedung adalah wujud fisik
hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. Dalam PP nomor 16 tahun 2021 mengatur tentang ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya, yakni bangunan gedung yang sudah ditetapkan statusnya sebagai bangunan cagar budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang cagar budaya. Selanjutnya, dalam PP ini juga diatur tentang bangunan gedung fungsi khusus. Bangunan gedung yang karena fungsinya merupakan tingkat kerahasiaan dan keamanan tinggi untuk kepentingan nasional atau yang karena penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan atau mempunyai risiko bahaya tinggi. Kemudian juga diatur tentang ketentuan bangunan gedung hijau. Bangunan gedung yang memenuhi standar teknis bangunan gedung dan memiliki kinerja terukur secara signifikan dalam penghematan energi, air, dan sumber daya lainnya melalui penerapan prinsip BGH sesuai dengan fungsi dan klasifikasi dalam setiap tahapan penyelenggaraannya. Dalam peraturan ini juga mengatur tentang bangunan gedung negara, yakni bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah dan diadakan dengan sumber pendanaan yang berasal dari dana anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan atau perolehan lainnya yang sah. Sahabat PHD, terkait fungsi bangunan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat 2 meliputi fungsi hunian, fungsi keagamaan, fungsi usaha, fungsi sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Kemudian, dalam pasal 5 ayat 5 menjelaskan bahwa fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf E mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh menteri. Termasuk dalam fungsi khusus, aturan ini juga memperbolehkan adanya bangunan dengan fungsi campuran atau memiliki lebih dari satu fungsi. Namun demikian, bangunan campuran atau multifungsi ini wajib memenuhi standar teknis dari masing-masing fungsi bangunan yang digabungkan tersebut. Sahabat PHD yang berbahagia, masih dalam PP nomor 16 tahun 2021, dalam pasal 7 disebutkan bahwa ayat 1, bangunan gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan di sekitarnya. Kemudian ayat 2, bangunan gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikuti seluruh standar teknis dari masing-masing fungsi yang digabungkan. Artinya, bangunan gedung dengan fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 didirikan tanpa menyebabkan dampak negatif terhadap pengguna dan lingkungan di sekitarnya. Adapun bangunan gedung dengan fungsi campuran mengikuti seluruh standar teknis dari masing-masing fungsi yang digabungkan. Selain itu, jika nantinya suatu bangunan gedung
mengalami perubahan fungsi gedung, maka pemilik wajib mengajukan PBG perubahan tersebut. Sebaliknya, apabila pemilik bangunan tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG, maka akan dikenakan sanksi administratif. Adapun sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa pemilik yang tidak memenuhi kesesuaian penetapan fungsi dalam PBG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dikenakan sanksi administratif. Adapun sanksi administratif sebagaimana dimaksud tersebut dapat berupa A. Peringatan tertulis, kemudian B. Pembatasan kegiatan pembangunan, kemudian C. Penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, kemudian D. Penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, kemudian E. Pembekuan PBG, kemudian F. Pencabutan PBG, G. Pembekuan SLF bangunan gedung, H. Pencabutan SLF bangunan gedung, kemudian terakhir I. Perintah pembongkaran bangunan gedung. Selanjutnya, bangunan gedung yang telah memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah daerah kabupaten kota sebelum diundangkannya PP nomor 16 tahun 2021 dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin. Sahabat PHD yang berbahagia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah kabupaten kota merupakan bagian dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang merupakan kewenangan pemerintah kabupaten kota. Sejalan dengan pelayanan perizinan bangunan sebelumnya berupa IMB yang disediakan oleh pemerintah daerah kabupaten kota juga berkewajiban menyelenggarakan layanan PBG. Sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan penutup dalam pasal 347 ayat 2 PP nomor 16 tahun 2021, perubahan ketentuan mengenai IMB menjadi PBG harus ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah kabupaten kota melalui penyediaan layanan PBG paling lambat 6 bulan sejak PP nomor 16 tahun 2021 ditetapkan. Sahabat PHD, berikut adalah pengaturan tentang retribusi PBG. Perubahan penyelenggaraan bangunan gedung dalam bentuk PBG dibandingkan dengan pengaturan IMB diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, perubahan nomenklatur dari IMB ke PBG. Berdasarkan peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. IMB didefinisikan sebagai perizinan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. Sementara itu, PBG berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 diartikan sebagai perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,
dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Berdasarkan kedua pengertian tersebut, dapat diidentifikasi bahwa PBG hanya mensyaratkan terpenuhinya standar teknis, sedangkan IMB mensyaratkan terpenuhinya syarat administratif dan syarat teknis. Kemudian, penyederhanaan persyaratan perizinan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah proses pengurusan perizinan, tetapi tetap menjamin keselamatan dan keamanan bagi masyarakat melalui layanan konsultasi dan pemeriksaan pemenuhan standar teknis yang secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Sahabat PHD, berikut adalah yang kedua tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria PBG terstandarisasi di seluruh negeri. Pengaturan PBG diatur dengan mengacu pada NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai standar pelaksanaan PBG di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar terdapat kejelasan dan persamaan layanan PBG sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif. Berbeda dengan PP sebelumnya yang mengamanatkan penetapan IMB sebagai payung hukum pengaturan NSPK di masing-masing daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 ini sebagai peraturan operasional PBG telah mengatur secara rinci NSPK tentang penyelenggaraan pelayanan PBG, sehingga pemerintah daerah dapat langsung menjadikannya sebagai dasar hukum penyelenggaraan PBG di daerah. Kemudian yang ketiga adalah tentang perincian standar teknis PBG. Standar teknis diatur secara lebih rinci pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan bagi masyarakat sebagai pemohon PBG. Standar teknis didefinisikan sebagai acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Sahabat PHD, berikutnya adalah yang keempat, mengenai alur pelayanan PBG. Penyelenggaraan PBG dilakukan melalui proses konsultasi perencanaan dan penerbitan PBG. Konsultasi perencanaan meliputi pendaftaran, pemeriksaan, pemenuhan standar teknis, dan pernyataan pemenuhan standar teknis. Sedangkan penerbitan PBG meliputi proses penetapan nilai retribusi daerah, pembayaran retribusi daerah, dan penerbitan PBG. Adapun proses bisnis PBG mengondisikan nilai retribusi PBG terutang muncul setelah standar teknis sudah terpenuhi dan PBG dapat diterbitkan setelah pembayaran nilai retribusi terutang telah dilakukan. Kemudian yang kelima adalah mengenai standar waktu dan dukungan penyedia jasa bersertifikat. Dalam rangka memberikan kepastian waktu dan kualitas pemenuhan standar teknis, penyediaan PBG dilakukan dalam batas waktu yang terukur dan setiap tahapan penyelenggaraan bangunan gedung harus dilakukan oleh penyedia jasa bersertifikat agar menjamin terpenuhinya standar teknis. Berikutnya yang keenam,
mengenai penggunaan sistem dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung yang berlaku nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 mengamanatkan agar penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung atau SIMBG yang berlaku secara nasional. SIMBG yang telah diluncurkan pada tanggal 30 Juli tahun 2021 merupakan sistem elektronik berbasis website yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan PBG, sertifikat layak fungsi, surat bukti kepemilikan bangunan gedung, rencana teknis pembongkaran bangunan gedung, dan pendataan bangunan gedung, disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung. Kemudian yang terakhir adalah tentang fungsi pengawasan pemerintah daerah. Ketentuan PBG juga mengamanatkan tentang fungsi pengawasan PBG oleh pemerintah daerah melalui proses konsultasi bersama tim profesi ahli pada saat penerbitan PBG dan mekanisme inspeksi oleh penilik pada tahap konstruksi. Sahabat PHD, berikut ini adalah materi muatan Perda tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung atau PBG Kabupaten Kota. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, dalam pasal 1 ayat 17 disebutkan bahwa persetujuan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. Persetujuan bangunan gedung bersifat sebagai aturan perizinan yang mengatur bagaimana bangunan harus didirikan. Aturan tersebut berupa bagaimana bangunan harus memenuhi standar teknis yang sudah ditetapkan. Standar teknis yang dimaksud berupa perencanaan dan perancangan bangunan gedung, pelaksanaan dan pengawasan konstruksi bangunan gedung, serta pemanfaatan bangunan gedung. Kemudian, untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 347 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung, pemerintah daerah kabupaten kota perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Adapun dasar hukum pembentukan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung sebagai berikut. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kemudian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan daerah. Berikutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Sahabat PHD,
Berikut adalah ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah tentang Retribusi PBG. Terdiri dari pertama, nama, objek, dan subjek retribusi. Kemudian yang kedua, golongan retribusi. Ketiga, cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Kemudian yang keempat, prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif. Kelima, struktur dan besaran tarif. Kemudian yang keenam, pemungutan retribusi. Sahabat PHD, berikut adalah nama, objek, dan subjek retribusi PBG. Yang dimaksud dengan nama retribusi adalah dengan nama retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan sertifikat layak fungsi atau SLF bangunan gedung atau prasarana bangunan gedung. Sementara objek retribusi adalah penerbitan PBG dan SLF, sedangkan penerbitan PBG dan SLF meliputi kegiatan, layanan konsultasi, pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF, dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat SLF. Adapun yang dimaksud dengan subjek retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF. Berikutnya adalah golongan retribusi PBG. Mengenai golongan retribusi PBG, digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. Berikut adalah cara mengukur tingkat penggunaan jasa. Materi muatan tentang cara mengukur tingkat penggunaan jasa terdiri dari pertama, besarnya retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan retribusi PBG. Kemudian, tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan. Berikutnya, harga satuan retribusi PBG yang terdiri atas pertama, indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk bangunan gedung atau harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung. Berikutnya adalah formula terdiri atas formula untuk A. Bangunan gedung, B. Prasarana bangunan gedung. Kemudian berikutnya formula bangunan gedung terdiri atas pertama, luas total lantai, kemudian indeks terintegrasi, dan indeks bangunan gedung terbangun. Kemudian berikutnya, formula prasarana bangunan gedung yang terdiri atas volume, indeks prasarana bangunan gedung, dan indeks bangunan gedung terbangun. Materi berikutnya adalah prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif. Tentang prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF. Adapun biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, inspeksi pemilik bangunan, penegakan hukum, penatausahaan,
dan biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF tersebut. Sahabat PHD, berikutnya adalah materi muatan tentang struktur dan besaran tarif. Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk bangunan gedung dan prasarana bangunan gedung. Sementara indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi dikalikan penjumlahan dari bobot parameter dikalikan indeks parameter dikalikan faktor kepemilikan. Kemudian, rincian perhitungan struktur dan besaran tarif tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah tersebut. Tarif retribusi PBG ditinjau paling lama 3 tahun sekali. Peninjauan tarif retribusi PBG dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. Materi berikutnya adalah tentang pemungutan retribusi. Pembayaran retribusi PBG dipungut di wilayah daerah, kabupaten kota, kemudian Bupati Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi PBG terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Adapun tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati Wali Kota. Selanjutnya, waktu pembayaran retribusi PBG dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 7 hari sejak SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan. Kemudian, pembayaran retribusi PBG diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. Pembayaran retribusi PBG distor ke kas daerah melalui bendahara khusus penerima dinas paling lambat 1 kali 24 jam. Adapun ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku, dan tanda bukti pembayaran serta tata cara pembayaran ditetapkan dengan peraturan Bupati Wali Kota. Berikut adalah mengenai penagihan retribusi PBG sebagai berikut. Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis. Kemudian, surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran. Kemudian, dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. Berikutnya, surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan oleh Bupati Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
Sahabat PHD yang berbahagia, demikian kami sampaikan tentang persetujuan bangunan gedung atau PBG sebagai pengganti izin mendirikan bangunan atau IMB. Semoga pemerintah daerah kabupaten kota segera menetapkan peraturan daerah tentang retribusi persetujuan bangunan gedung. Sahabat PHD, jangan pernah berhenti untuk belajar dan berbuat baik, karena hidup ini tak pernah berhenti memberikan pelajaran dan kebaikan. Jika ada kritik, saran, dan pertanyaan dari sahabat PHD semuanya, silahkan bisa melalui kolom komentar atau melalui email kami yang ada di deskripsi video ini. Follow juga medsos kami di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.